Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak juara semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, anak-anak, ini adalah video ketiga ya, pertemuan ketiga kita tentang koordinat kartesius. Mari kita mulakan pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Pak Teru tak bosan mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk kepada Bapak sendiri ya, bahwa niatkan belajar ini sebagai salah satu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu menjalankan perintahnya, yaitu menuntut ilmu. Jadi semoga dengan begitu belajar ini di samping kita belajar juga termasuk sebuah nilai ibadah gitu ya di mata Allah. Baik, anak-anak, jika sebelumnya kita belajar tentang ini ya, tentang jarak dan posisi ya, jarak dan posisi pada koordinat kartesius, sekarang kita akan belajar tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silahkan anak-anak bisa dibuka kegiatan 2.3 itu di halaman 58. Jadi halaman 58 silahkan bisa dibuka di buku paketnya ya. Baik, kita langsung aja ya. Nah anak-anak, jadi pada koordinat kartesius ya. Jadi gini, sebelum ke sana ya. Jadi garis itu, jadi kalau ada garis itu kemungkinannya ya, misal ada dua buah garis, itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, dia sejajar. Ya, sejajar. Yang kedua, dia berpotongan. Yang ketiga, dia bersinggungan. Apa itu sejajar? Nah, kalau dua garis dikatakan sejajar itu, ya kalau dua garis itu dia tidak pernah berpotongan ya. Misal. Ya. Nah, ini ada dua buah garis ya. Ini ada dua buah garis. Jadi kalau garis itu ingat ya, dia ada panahnya ya di ujung-ujungnya. Itu garis. Kalau tidak ada panah, misal yang ini namanya dia ruas garis karena dia terbatas. Nah, maksudnya panah itu apa? Panah itu artinya dia terus gitu ya, bisa dipanjangkan terus. Nah, garis itu kan begitu ya, dia tidak pernah berujung. Begitu. Jadi garis yang sejajar artinya dia tidak pernah berpotongan. Jadi kalau ini dipanjangkan sepanjang apapun, kedua garis ini dia tidak pernah berpotongan. Itu yang sejajar. Nah, kalau berpotongan kayak gimana? Ya begini aja contohnya ya, yang paling gampang. Nah, contoh sebentar. Nah, jadi ini adalah garis yang berpotongan. Ya. Jadi ini adalah garis yang berpotongan. Jadi di mana perpotongannya? Ada di sini ya. Di titik ini nih. Ini adalah titik potong namanya. Di sini titik potong. Satu ya. Titik potongnya satu. Ini juga berpotongan. Nah, tadi sejajar, kemudian berpotongan. Nah, kalau bersilangan kayak gimana? Bersilangan itu dia hanya ada di 3 dimensi ya, jadi tidak bisa di 2 dimensi. Bersilangan itu seperti ini nih. Misal ya, ini garis, ini juga garis. Nah, kayak gini nih bersilangan. Ya, ini terlihatnya berpotongan ya, kayak ini ya. Terlihatnya berpotongan, padahal tidak berpotongan ya. Terlihatnya berpotongan padahal dia tidak berpotongan. Dia hanya ada di 3 dimensi gitu ya. Jadi kalau yang bersilangan itu contohnya jalan flyover ya. Jadi kalau kalian pernah melintasi flyover Pasopati ya, kalau orang Bandung, flyover Pasopati itu kan dia melintasi menyilang ya jalan Dago ya. Jalan Dago itu kan kalau dari atas mah, kalau kalian misal terbang gitu ya pakai helikopter melihat flyover Pasopati dengan jalan Dago itu, jalan Insinyur Juanda itu, dia seolah-olah berpotongan, padahal kalau melihat dari bawah dia tidak berpotongan gitu ya, dia hanya bersilangan saja. Jadi ada 3 ya kemungkinannya.
sejajar, berpotongan, atau dia bersilangan. Nah, untuk yang koordinat kartesius, karena ini adalah dua dimensi ya, maka hanya ada dua kemungkinan, dia berpotongan atau dia bersilangan. Nah, berpotongannya juga ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau bersilangan mah satu kemungkinannya, nah kalau berpotongan mah ada dua kemungkinan. Perpotongannya itu dia tegak lurus ya. Kalau berpotongan ya, dia tegak lurus atau tidak tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti dia maksudnya sudut yang terbentuknya itu dia 90 derajat ya. Kalau tegak lurus ya tidak 90 derajat ya. Bisa banyak kemungkinannya. Ya kan? Misal nih ya. Ini kan tidak tegak lurus ya. Itu dua garis berpotongan, dia tidak tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus seperti apa? Misal ya ini ada sebuah garis, kemudian satu lagi ya. Nah, ini dia tegak lurus. Seperti sumbu X dengan sumbu Y itu dia tegak lurus. Ya, jadi perpotongan itu ada dua kemungkinannya, tegak lurus atau dia tidak tegak lurus. Begitu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke kedudukan garis terhadap koordinat kartesius ya tadi. Baik, Bapak berikan dulu gambarnya sebentar. Baik, ini ada sebuah koordinat kartesius. Ini Bapak menggunakan GeoGebra ya, kalian bisa cari freeware ya, jadi bisa diinstal. Ini adalah koordinat kartesius, ini yang horizontal, berarti dia sumbu X ya kan? Ini maaf, sebentar. Ini sumbu X ya kan? Ini sumbu X. SBX, SBT sumbu ya. Ini sumbu Y. Kemudian misal nih kita akan membuat garis yang melalui titik misal ya. Garis melalui titik 3,4. Misal ya, garis melalui titik 3,4. Kita akan membuat garis yang melalui titik 3,4. Jadi cari dulu 3,4 di mana? 3,4 itu berarti X-nya 3, Y-nya 4. X-nya 3 ini ya, Y-nya 4. Ketemunya di sini. Nah, kalau hanya satu titik, garis yang hanya satu titik, itu sangat banyak garis yang melalui satu titik. Sangat banyak. Tak terhitung ya. Contohnya, misal ya, kita kedein dulu ya. Maaf sebentar. Jadi kalau hanya 3,4 tadi ya. 3,4 di sini. Jadi anggap ya ini titik ya, ini biar perbesar aja sih. Ini sangat banyak. Misal ini garis ya kan. Melalui titik 3,4 kan di sini kan. Karena juga bisa juga ini ya kan. Bisa juga yang ini. Bisa juga begini. Bisa juga nah, ini sama-sama dia melalui 3,4. Jadi kalau garis yang melalui satu titik itu sangat banyak kemungkinannya, sangat banyak. Tapi kalau ada perintah, misal buatlah garis yang melalui 3,4 ya, 3,4 sejajar. Nah, lambang sejajar itu seperti ini. Sebentar, tunggu maaf. Ini 3,4. Kemudian sejajar. Sebentar.
Lambang sejajar itu dia 2 garis. Ini artinya sejajar. Sejajar terhadap sumbu X. Jadi ada harus 2 ya. Dia melalui 3,4 dan sejajar sumbu X. Artinya ini 3,4 titiknya. Dan sejajar ini sumbu X. Garis sejajar sumbu X kan begini ya. Ini kan sumbu X. Nah, sejajar melalui titik 3,4. Nah, hanya ada satu garis yang melalui titik 3,4 dan dia sejajar sumbu X. Hanya ada satu garis, tidak ada garis lain. Begitu. Kemudian kalau ada perintah misal, buatlah sebuah garis. Ya. Ini kedua ya, misalnya. Buatlah sebuah garis yang melalui titik. Maaf, tunggu dulu. Melalui titik berapa ini kira-kira? Negatif 3,2. Negatif 3,2 tegak lurus misalnya, tegak lurus. Ini lambang tegak lurus ya. Tegak lurus sumbu X. Jadi melalui titik 3,2, negatif 3,2 di mana? Negatif X-nya negatif 3, Y-nya 2, X-nya negatif 3 di sini, Y-nya 2, berarti di sini titiknya. Ya, di sini nih. Kemudian tegak lurus sumbu X. Ini sumbu X. Kalau tegak lurus tadi sudutnya 90 derajat. Kita buat dulu siku-siku ya. Nah, ini udah 90 derajat terhadap sumbu X ya. Dia tegak lurus tuh. Kemudian kita buat garis. Nah, misal ya. Jadi ini misal ini garis kita namakan ini garis L ya. Kemudian yang ini garis M. Misal ya. Ini garis L, ini garis M. Garis L ini dia sejajar sumbu X melalui titik 3,4. Ya banyak ya, 2,4, 0,4, banyak titik di sini. Sejajar sumbu X ya garis L itu, tapi tegak lurus sumbu Y. Nah, kalau garis M tegak lurus sumbu X, sejajar sumbu Y. Gitu ya. Nah, garis L dan M ini terlihat dia berpotongan ya. Perpotongannya di mana? Nah, ini ada titik potong. Nah, ini titik potongnya berapa ini koordinatnya? Titik potong ini koordinatnya berarti dia negatif 3,4. Kan? Negatif 3,4. Ini titik potong namanya. Titik potong garis L dengan garis M. Nah, jarak misalnya, sekarang jarak. Jarak garis L terhadap sumbu X, jaraknya berapa? Tinggal dihitung saja. Ya. Karena dia sejajar, kita bisa pilih dimanapun letak titiknya ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya 4 satuan. Kalau garis L terhadap sumbu Y jaraknya berapa? Nggak bisa ya, nggak bisa jaraknya karena dia berpotongan, karena dia tidak sejajar. Kalau garis terhadap garis dia harus yang sejajar. Kalau berpotongan nggak bisa ditentukan jaraknya, karena kan beda-beda ya. Sekarang nih garis M. Jarak garis M terhadap sumbu Y berapa? 1, 2, 3. Ingat ya, kalau jarak kan satuan skalar. Dia tidak ada negatif. Kalau jarak mah ya. Ini jaraknya 3 satuan. Ya. Jadi kalau jarak mah tinggal hitung aja. Jadi berapa satuan ya. Gitu. Kalau sentimeter ini satuannya tinggal 4 cm begitu. Jadi ingat ya. Jadi garis itu ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Sejajar kayak gini, sejajar ini. Garis L dengan sumbu X itu sejajar. Kalau tegak lurus, garis L dengan sumbu Y. Nah, kalau jarak tinggal dihitung saja gitu ya. Kemudian antara dua garis itu bisa berpotongan. Contohnya di sini. Ini titik potong. Ini juga titik potong di sini ya dengan sumbu Y. Ini titik potong dengan sumbu X. Begitu anak-anak. Oke. Itu mungkin untuk pelajaran hari ini ya di pertemuan ketiga tentang koordinat kartesius, yaitu tentang jarak saja, tentang posisi garis ya. Ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Itu saja mungkin dari Pak Taru. Terima kasih telah menyimak ya dengan seksama. Kemudian Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan ya, kalau bisa tepat waktu ya. Misal kalau hari ini ada tugas
kumpulkan hari ini. Tapi kalau Pak sih sampai pertemuan selanjutnya itu. Baik, itu saja dari Bapak. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.